Saya mau langsung lanjut ke Bang Refli. Bang Refli, tadi kalau kita menyimak pernyataan Pak Nusirwan menanggapi mengenai potensi melawan kota kosong, mengatakan sudah ada jalur independen kok yang bisa ditempuh, memungkinkan nggak, Bang? Iya, jadi persoalan terbesar di pilkada ini kan ada dua hal ya. Saya melihatnya dari sisi hukum dan dari sisi etika. Kalau dari sisi hukum, yang memberatkan itu adalah threshold 20%. Dan kita tahu kalau kita bicara konstelasi politik hari ini ya, partai di luar istana itu kan 3 partai saja, yaitu PAN, PKS, dan Demokrat. Kita tahu bahwa PAN sudah mendukung juga, kemudian Demokrat sepanjang yang saya tahu tidak punya kursi di Solo, lalu kemudian satu-satunya partai yang belum mendukung itu PKS. Nah, kalau begitu, masalahnya adalah PKS itu tidak sampai 20%. Kalau partai politik misalnya disuruh menggalang jalur atau calon independen kan agak aneh rasanya ya. Karena dia kan sebenarnya partai politik. Tapi karena ada threshold, maka kemudian dia tidak bisa mencalonkan diri. Jadi ke depan, di masa depan, saya termasuk yang selalu menyarankan agar threshold itu baik di pilkada maupun di pilpres itu ditiadakan agar kemudian ruang politik, ruang partisipasi politik, ruang kompetisi politik itu bisa lebih terbuka dan akan jauh lebih fair. Itu satu ya. Yang kedua, mengenai calon independen, berarti kan harus ada sebuah kekuatan yang memang established, mapan. Dari orang-orang yang barangkali punya tingkat keterpilihan yang tinggi. Di Solo ini, saya katakan, siapapun yang dicalonkan PDI Perjuangan itu punya potensi menang yang sangat besar. Jadi tidak harus Gibran, misalnya yang dicalonkan Ahmad Purnomo misalnya. Dia menang juga, sama seperti di Jawa Tengah ya. Yang dicalonkan tidak hanya Ganjar misalnya, yang menang juga. Karena memang begitu kuatnya dominasi PDIP di Solo. Karena dominasi itu kan ditopang oleh 2 kekuatan, 1 PDIP ya, 2 Jokowi sendiri. Karena itu saya kira memang peluang menangnya besar. Tapi dari sisi etika ya, kalau kita bicara tentang regenerasi partai politik, kita bicara soal bagaimana mendahulukan kader-kader yang sudah mengabdi terlebih dulu misalnya, maka persoalannya di sana. Bang. Hanya masalahnya satu soal, apakah kemudian ini urusan PDIP pribadi ataukah ini juga urusan rakyat Solo? Nah, saya dalam perspektif ya ini urusannya rakyat Solo. Harusnya mereka bisa disodorkan oleh PDIP calon yang lebih baik, yang lebih mapan, yang lebih berpengalaman, yang bukan baru bergabung dengan partai politik atau belum punya pengalaman dalam sisi pemerintahan. Tapi ya gimana anak presiden, siapa yang berani melawan itu aja. Bang, tapi kalau dari perspektif masyarakat Solo juga kan sekarang ada kota kosong ini, Bang, gitu. Saya ingin tanya soal implikasinya kalau misalnya kota kosong di pilkada itu apa sih sebenarnya? Iya, kota kosong ini kan sebenarnya kan simbol perlawanan. Pertama, harus dipastikan bahwa kalau ada calon yang melawan Gibran, itu calon tersebut haruslah calon yang serius. Jangan calon yang main-main. Karena kalau calon yang main-main ya akan melukai pilkada itu sendiri. Calon main-main itu gimana, Bang? Ya, katakanlah dalam tanda kutip calon boneka ya, yang diciptakan agar kemudian tidak melawan kota kosong. Karena begini, kalau ada calon lawannya, ya calon yang tidak serius katakanlah, ya saya kira kan masyarakat kan tidak akan memilih calon yang tidak serius itu. Tapi kalau dia lawan kota kosong, ya kalau misalnya tidak ada calon yang lawan yang serius, maka kota kosong itu akan menjadi simbol perlawanan. Dan jangan lupa di Makassar yang menang kota kosong. Nah, jadi simbol perlawanan bahwa untuk menunjukkan apakah masyarakat Solo mau atau tidak dengan Gibran misalnya. Nah, yang paling penting adalah pilkadanya harus jujur dan adil, ya. Tidak ada money politics, ya. Tidak ada intimidasi, tidak menggunakan misalnya kekuatan-kekuatan koersif untuk memenangkan dan lain sebagainya. Sepanjang itu jujur dan adil, maka kalaupun nanti kota kosong kalah, ya harus diterima hasilnya. Tapi kalau misalnya kota kosong menang, ya harus diterima juga hasilnya. Kalau misalnya kota kosong, tadi kalau Mas Andi bilang yang relawan kota kosong, ini kan lebih menantang pada melawan pada sistemnya, bukan pada paslonnya. Kalau Bang Refli melihat fenomena kota kosong ini lebih banyak pada mana? Melawan pada sistem atau pada paslon?
Dua-duanya, ya kan sistem paslon itu kan menggambarkan sistem politik yang tidak terbuka ya. Jadi masalahnya kan bukan di Gibran itu sendiri, tapi masalahnya adalah di sebuah sistem pilkada kita, sistem demokrasi kita yang tidak membuka ruang partisipasi yang besar. Salah satu contohnya adalah dengan penggunaan threshold. Bayangkan partai di luar pemerintah saja seperti Partai Amanat Nasional mendukung Gibran juga. Jadi kita tidak bisa berharap bahwa partai politik itu kemudian berani melakukan perlawanan dalam tanda kutip, yang berani beroposisi tidak cukup signifikan kursinya. Maka kemudian simbol perlawanan terhadap sistem yang katakanlah cenderung monolitik itu ya dari sisi formal adalah kekuatan-kekuatan non-parlemen, kekuatan-kekuatan non-DPRD, dan itu bisa diwakili oleh calon independen kalau ada. Tapi kalau tidak bisa atau tidak kuat, karena begini, untuk menjadi calon independen itu mahalnya minta ampun juga, karena persentase yang besar juga. Jauh lebih sulit menjadi calon independen dibandingkan calon dari partai politik. Karena calon independen itu mungkin saja kemudian bisa digagalkan dalam tanda kutip oleh KPU kalau misalnya pemenuhan persyaratannya itu tidak terverifikasi secara baik. Makanya dulu Ahok misalnya di DKI Jakarta nggak berani juga jadi calon independen karena waktu itu dibutuhkan 1 juta dukungan dan harus verified. Jadi perlawanan itu melalui calon independen kalau tidak bisa ya terpaksa kotak kosong, artinya tidak ada calon begitu. Oke. Baik. Nanti saya mau minta pandangan lagi dari Pak Nusirwan dan juga Mas Andi, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi.